Oke guys, kembali lagi di Room Ngayal. Kali ini saya sedikit bicara permasalahan yang agak dewasa, jadi skip untuk anak-anak yang belum berumah tangga, skip aja, scroll aja, jangan tonton ini. Cinta, sayang seorang individu kepada lawan jenisnya tidak akan luput dari kodratnya untuk melakukan hubungan seksual, dan itu harus terus dijaga, saling terbuka, sehingga hubungan suami istri menjadi lebih baik, menjadi langgeng, dan meminimalisir masalah-masalah rumah tangga. Seringkali ini zaman sudah modern sebenarnya sih ya, tapi masih ada beberapa yang menganggap ini hal tabu sehingga tidak patut dibicarakan, tidak patut dibahas, dan bahkan seakan-akan melecehkan. Menurut saya tidak. Saya akan menjelaskan secara general saja dengan konsep-konsep pikiran saya. Menurut saya, seks adalah hal utama dan penting banget untuk manusia yang sudah mempunyai pasangan secara sah, dan itu harus dijaga dengan ritme yang mengikuti masa dia, karena masa 20 tahun, masa 30 tahun, masa 40 tahun, masa 50 tahun, masa 60 tahun itu akan berbeda ritmenya. Mungkin pada saat masa 20 tahun bisa melakukan lebih sering, 30 tahun mungkin akan lebih berkurang sedikit, 40 tahun berkurang, 50 tahun akan berkurang, 60 tahun akan berkurang. Tapi itu harus dijaga. Jaga, makanya seorang suami juga harus menjaga kesehatannya. Kesehatan itu juga sebagian dari ajaran dari Nabi juga, karena seorang laki-laki punya kewajiban untuk memuaskan seorang istrinya, dan seorang istrinya punya kewajiban untuk melayani suaminya. Layanilah suaminya apapun yang dia mau, kecuali satu yang dilarang oleh Tuhan, jangan dilakukan. Karena seringkali saya berinteraksi dengan lelaki, dengan perempuan, banyak sekali kadang-kadang permasalahannya intinya di situ, Memang ada beberapa kegagalan berumah tangga dari faktor dasar finansial, banyak juga itu. Tapi ada kalanya juga menyangkut ke hal-hal seksologi. Seorang suami egois, jika dia ingin, dia akan meminta kepada istrinya. Tapi jika dia capek, dia tidak mau melayani istrinya. Itu juga tidak boleh. Jagalah stamina kita sebagai laki-laki, supaya di saat istri kita siap, kita bisa melakukan kewajiban kita. Jika ada kekurangan dibicarakan, karena komunikasi itu penting. Dan dari tahun saya puber, masa saya mulai mengenal perempuan, menurut saya seks itu adalah suatu kegiatan yang jika dilakukan dengan normal, jika dilakukan dengan volume yang normal juga, akan menjadi reaksi dalam tubuh, sehingga membuat organ-organ kita ini menjadi lebih sehat dan terjaga kualitas organ-organ tubuh kita. Karena itu suatu kegiatan yang membuat rangsangan kita menjadi lebih kita menjadi senang, fresh. Otomatis stamina kita dan kekuatan tubuh kita ini akan kokoh, sehingga kekebalan tubuh kita ini akan kuat. Saya pernah juga kasih solusi kepada teman saya, saudara saya, pada saat terkena COVID, untuk
tidak terlalu berpikir ke hal-hal yang negatif. Memang pada saat itu mereka sedang ada virus yang sedang ada di tubuhnya. Tetapi hal itu bisa kita cari solusinya. Dan saya kasih saran untuk memberikan informasi kepada pasangannya untuk tidak menjauhinya dan melakukan rutinitas seksualnya sesuai dengan koridor-koridor apa yang diajarkan oleh agama, dengan juga mungkin berdoa supaya apa yang dilakukan menjadi kesehatan untuk diri mereka yang kena COVID ya. Dan kalau saya lakukan itu, alhamdulillah saya tidak pernah kena COVID. Karena menurut saya segala macam penyakit itu akan lebih menyakitkan tubuh kita apabila kita berpikir secara terlalu dalam dengan rasa ketakutan, paranoid segala macam, sehingga penyakit itu menjadi kompleks dan akan menjadi penyakit-penyakit yang lain dalam tubuh kita. Yang seharusnya mungkin kita sakit lambung atau sakit sesak, akhirnya timbul penyakit-penyakit lain dalam tubuh kita karena kita paranoid, sehingga virus-virus yang dalam tubuh kita itu berkembang lebih banyak lagi. Tapi jika kita mempunyai rasa yang senang pada saat itu, otomatis metabolisme kita ini akan lebih tinggi. Ada stimulus yang akan bangkit sehingga kekebalan tubuh kita ini semakin kuat. Dan saya praktekkan itu, Mas. Saya praktekkan itu dan saya percaya jika dilakukan dengan normal, dengan volume yang sesuai dengan keterbatasan tubuh kita, karena masing-masing manusia itu punya batas kekuatan yang berbeda-beda. Insya Allah kita akan sehat. Lakukanlah seksual itu dengan cara sehat dengan pasangan kita. Untuk yang memang dikodratkan mempunyai pasangan, mempunyai istri ya, khusus satu, jalani itu dengan baik. Dan jika memang ditakdirkan dan rukun mempunyai 2, 3, 4, membuatlah itu dengan seadil-adilnya, layani istri-istri kalian dengan adil-adilnya. Dan jangan pernah meninggalkan hal itu. Jangan pernah. Berikan hak istri kita. Oke, sekian aja pembahasan kali ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Salam rumah ngayal.